Jadi bayangkanlah beberapa kabupaten kota calonnya itu tunggal kan. Nah. Ya, menunjukkan masyarakat itu dalam konteks ketentuan dia nggak menyalahi kan. Nah. Izin bang, bahwa ada peraturan perbedaan antara undang-undang pilkada memang dengan pemilu. Kalau pemilu kan dia wajib harus ada persaingan gitu. Tapi kalau pilkada boleh pula dia tunggal kalau diborongnya. Kan kalau kita ada perspektif pemilih gitu kan. Ya, intinya kan biayanya sudah mahal, waktunya panjang kan. Sementara orang yang akan dipilih ini sangat menentukan 5 tahun masa depan dari daerah itu kan. Tentu kita berharap partai politik kan, Bawaslu kan hanya mengawasi dia. Seharusnya proses revisi ini tidak terburu-buru. Jadi karena sifatnya jangka panjang, sehingga orang-orang yang ada di Senayan itu seharusnya bisa lebih jernih dan memang harus melibatkan masyarakat juga. Gitu. Ya. Salah satunya lewat akademisi. Bagi saya pribadi memang, dan beruntungnya memang revisi pemilu ini sudah masuk prolegnas, gitu ya. Betul. Di 2026 ini, jadi poin-poin yang menurut saya penting juga termasuk perluasan wewenang Bawaslu, gitu ya. Kemudian ada penataan jadwal ulang pemilu mungkin Bang ya. Selama ini kan setelah pemilu baru dilanjutkan pilkada itu kan yang membuat beban kinerja daerah semakin berat. Jadi saya rasa itu sangat penting dan perlu untuk Indonesia di masa mendatang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang kami hormati, pagi hari ini sebenarnya kami datang kemari sekedar ngopi pagi sekaligus berdiskusi dengan juga ada Bang Rizwanda Himawan. Program kami sekarang ini kan di suasana non tahapan ini adalah mengumpulkan pendapat pandangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara. Saya kira sebenarnya mungkin pemilu ini karena memang dia dilaksanakan hanya sekali 5 tahun ya kan, mungkin pada saat hari H saja dia yang isu sangat menjadi perbincangan publik lah begitu. Tapi kenyataannya sebenarnya kan pemilu ini harus kita lakukan perbaikan ya dari segi proses, bahkan juga dari segi pemikiran, bahkan sampai kepada hal-hal teknis. Ya ada juga mungkin Bang Dekan yang, kalau menurut saya Bang Dekan ini, Pak Arifin Saleh Siregar, juga pernah menjadi tim seleksi ya, tim seleksi penyelenggaraan pemilu, dan saya masih ingat waktu itu masih ini. Jadi begini Bang, sebenarnya ini program kita ini adalah menyapa audiens langsung ke lokasi terkait dengan persiapan pemilu 2029, di mana nanti mungkin ada masukan-masukan menjadi telaah bagi kita untuk perbaikan 2029. Jadi dari pemilu yang kemarin di 2024 dan juga pilkada 2024 di akhir tahun, mungkin banyaklah pandangan-pandangan. Saya kira dari pandangan ini pastinya Pak Dekan selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pasti punya pandangan tersendiri lah. Kira-kira Bang, bagaimana pandangan Abang terkait dengan pemilu kita yang sudah lalu, dan juga baik dari segi kekurangannya dan juga perbaikannya dari sudut pandang Bang Arifin, kira-kira begitu. Oke, Pak Payung, Komisioner Bawaslu Sumatera Utara. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami sekarang berada di lantai 2 kantin Visip UMSU. Visip UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera. Pertama-tama tentu kami sangat berterima kasih kepada kawan-kawan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara ya. Ada Pak Payung dengan timnya lengkap dengan peralatannya juga, datang ke kantin Visip UMSU melakukan podcast lah kita bilang ya, podcast. Tapi semangatnya tadi seperti bilang Pak Payung,
untuk menyerap aspirasi, sharing informasi, sharing pendapat, tentu terkait dengan tupoksi dari Badan Pengawasan Pemilu. Jadi Pak Payung, Bapak-bapak, Ibu-ibu dimanapun berada, saat ini saya bersama dengan teman saya, Riswanda Imawan. Ini dosen muda kami, FISIP UMSU, tapi asalnya dari Yogyakarta. Dia alumni S1, S2 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dosen, ya, dosen hubungan internasional. Namanya Riswanda Imawan. Tentu kalau kita melek di politik, tahu lah itu siapa Riswanda Imawan itu. Ya, dulu pengamat politik terkenal ya, apalagi ketika di masa-masa reformasi. Riswanda Imawan dengan tulisan-tulisannya, dengan pernyataan-pernyataannya, dosen politik UGM. Itu sering membentak perpolitikan nasional. Nah, Pak Payung menjawab tadi terkait penyelenggaraan pemilu atau pelaksanaan pemilu 2024 kemarin ya. Ya, betul. Nah, termasuk juga pilkadanya. Banyak memang sudut pandang yang menarik menurut kami. Kalau saya tentu selalu melihat dari sisi kontestannya. Gitu. Kontestan. Iya, kontestan. Artinya kontestan kontestan itu kan calon-calon ya, baik di calon-calon kepala daerahnya, pesertanya, baik juga di kontestan dalam konteks calon-calon anggota legislatifnya. Itu sering saya tanggapi di berbagai diskusi, termasuk juga di partisipasi pemilihnya. Partisipasi. Tentu kalau partisipasi kan kita berarti bicara seberapa banyak pemilih yang datang ke TPS ya, untuk memberikan hak pilihnya kan, untuk menyampaikan atau untuk mencoblos lah kontestan yang memang sudah diinginkannya, baik itu calon legislatifnya, calon kepala daerahnya, termasuk juga calon presidennya kan. Nah itu. Nah, dalam konteks kontestan tadi, saya pribadi tentu merasa berharap sebenarnya harus muncul calon-calon yang lebih capable lagi ya, yang lebih berkompeten lagi ya kan, yang lebih dibutuhkan masyarakat lagi sebenarnya. Apalagi dalam konteks kontestan di pilkada itu. Jadi bayangkanlah beberapa kabupaten kota kan sampai ada yang calonnya itu tunggal kan. Nah, itu kan sebenarnya kan merugikan merugikan masyarakat itu kan. Masa dia Cuma sendiri iya, ya, sendiri. jumlah masyarakat Iya, maksudnya banyak kan. Kalau orang-orang bagus, orang-orang terbaik kan banyak kan. Masa nggak terserap di partai politik dia kan, atau di jalur lainnya. Makanya sebenarnya ke depan kita minta juga dalam konteks ini partai politik lah, selaku lembaga yang memang mengusulkan, yang mencalonkan kontestan itu, bisalah memperhatikan terkait kontestan tadi. Kemudian pada masalah partisipasinya. Izin Bang, ini juga bermasalah memang bahwa ada peraturan perbedaan antara undang-undang pilkada memang dengan pemilu. Kalau pemilu kan dia wajib harus ada persaingan begitu. Tapi kalau pilkada boleh pula dia boleh pula dia tunggal kalau diborongnya. Payung dalam konteks ketentuan dia nggak menyalahi kan, nggak menyalahi. Tapi kesannya macam dia ya calon di situ yang bisa gitu kira-kira. Kan kalau kita dari perspektif pemilih gitu kan, kan intinya kan biayanya sudah mahal, waktunya panjang kan. Sementara orang yang akan dipilih ini sangat menentukan 5 tahun masa depan dari daerah itu kan, tapi calonnya cuma tunggal kan. Tentu kita berharap partai politik kan, sesuai ketentuan kan, yang memiliki hak untuk mencalonkan calon kepala daerah kan, yang didepankannya KPU. Kalau Bawaslu kan hanya mengawasi dia kan. Nah, tapi kita dorong juga itu nanti ke depannya Bawaslu juga sebenarnya dalam konteks pengawasan itu, dalam konteks pendidikan politik juga bisalah mendorong kan, sehingga nanti calon-calon tunggal itu tidak terjadi lagi lah di pilkada yang ke depannya. Tapi memang ada kelemahan Bang, kalau kita dari Bawaslu yang mendorong, kesannya kita macam punya kandidat sendiri. Cuman menurut Bang Imawan itu iya betul. Iya. Dorong cantik gitu. Artinya membuka peluang atau juga mendorong dari segi inilah ya, keterbukaan peraturannya begitu kira-kira ya. Kedua kan mungkin bisa dalam panggung-panggung non formal kan. Kan sering juga itu kan kawan-kawan Bawaslu misalnya dengan tokoh-tokoh masyarakat kan, dengan partai politik, dengan kawan-kawan aktor-aktor politik kan, memperkaya hasanah, memperkaya misalnya diskursus terkait
ruginya kita kalau calon tunggal itu. Gitu kan Pak Imawan kan? Nah, Jadi bagaimana pendapat Bang Rismawan gimana? Oke, Bang Payung dan Pak Dekan, saya baru mengikuti 2 kali kontestasi pemilu. oh, 2 kali. Ya, jadi dibanding Abang dan Bapak pasti Tapi pengalaman nggak saya- Genji nih nggak? Genji, Oh, Genji, Pak. Genji. agak apa namanya agak lebih terkini Iya, iya. biasanya. Dia Genji. Kalau kami Gencit. Genji. Apa tahu Gencit? Apa itu, Pak? Generasi buncit. Iya, iya. Oke, lanjut. Iya. Jadi melihat prosesnya memang pemilu ini tidak mudah ya, dan menurut saya masih sangat kompleks gitu. Tapi dalam 2 kali penyelenggaraan terakhir, bagi saya pribadi, pemilu itu juga salah satu hal yang tidak mudah bagi masyarakat kita ya. Oh. Ada konfliknya, kemudian ada proses kampanyenya juga mungkin yang membuat masyarakat terbelah. Tapi yang menurut saya perlu disoroti adalah pemilu kita semakin waktu semakin lebih baik gitu, Gitu Bang dan Pak Dekan. Saya merasakan itu gitu. Mungkin kalau ya lagi-lagi masalah seperti di sosial media memang tidak bisa kita cegah gitu ya. Iya. Ya artinya di sini peran partai politik juga sangat penting gitu, berkaitan dengan peran-peran mereka sosialisasi politik itu masih menurut saya masih sangat penting gitu. Kalau soal pengawasan, nah, saya nyambungin. Gimana? Bang? Ayo, ayo, ayo. Ya, dari segi pengawasan menurut Bang Himawan gimana? Pengawasan ya Bang ya. Menurut saya Bawaslu masih banyak keterbatasan kewenangan. Jadi betul. betul ya Bang ya. Jadi mungkin ini yang salah satu perlu didorong ke pemerintah sehingga peran Bawaslu mungkin bisa lebih Iya. luas dan masyarakat bisa melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Gitu. Artinya kita butuh memang badan ini ya. Sangat dibutuhkan Pak. Ya. Oh, iya, iya. Karena memang ya mohon maaf lah kita bilang bahwa kalau dari sejarah memang Bang Pak Dekan bahwa Bawaslu itu kan dulu awalnya kan namanya Panwaslak, berubah menjadi Panwasli, selanjutnya menjadi badan tersendiri yang terpisah dari KPU. Kalau itu memang dari sejarah. Dan kenyataannya memang proses pemilu itu sekarang kan, apalagi putusan MK yang terbaru bahwa putusan Bawaslu itu menjadi putusan mutlak. Itu putusan MK kan, bahwa dianggap menjadi putusan yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, ini selanjutnya juga Bang, perlu memang diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini sekarang, bahwa kesannya macam kontestasi permainan bola, bahwa Bawaslu ini sudah menjadi mutlak wasit atau menjadi pengambil keputusan pada saat kegiatan itu berjalan. Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri bagi kami. Di sisi lain kadang-kadang bahwa ketika ada tindakan, itu kan kita harus melalui verifikasi yang disebut dengan administrasi berdasarkan laporan atau berdasarkan temuan. Ini adalah menjadi kendala tersendiri sehingga memang mungkin masyarakat belum terpuaskan lah dari segi itunya. Tapi di sisi lain kami juga memang selalu melakukan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi kita, terutama dengan mekanisme pelaporan yang disampaikan kepada Bawaslu, dan itu selalu kita sampaikan. Terus selanjutnya juga Bang, sekarang ini kan agak booming ini. Booming terkait dengan usulan dari masyarakat, akademisi, bahkan juga penggiat pemilu terkait dengan revisi undang-undang. Menurut Pak Dekan kira-kira perlu nggak ini lakukan revisi undang-undang lagi, atau mungkin juga memang karena revisi itu biasanya kan hasil evaluasi ya. Nah, undang-undang yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau dari segi perbaikan undang-undang mungkin sudah cukup lama ya. 2017 ini 29 tahun lah, artinya kan penyesuaian dengan waktunya kan sudah 9 tahun. Apakah masih elegan yang kita gunakan itu, atau mungkin ada revisi yang sesuai dengan diusulkan oleh publik sekarang kira-kira begitu? Jadi iya. Jadi ini kan wacana revisi ini kan sampai sekarang kan terus mengemuka ya. Betul. Walaupun beberapa waktu yang lalu kan sempat mencuat, kemudian turun lagi itu redukan karena memang perhatian kita pun kan, apalagi kan fokusnya aktor-aktor politik non partai itu kan memang sangat intens menyikapi itu kan. Nah, apalagi kan dari kalangan akademisi, dari kalangan
LSM, kawan-kawan kan banyak yang tidak sepakat dari revisi undang-undang yang ingin dikehendaki oleh kawan-kawan di Senayan ya, di Legislatif ya. Nah, kita sepakat revisi itu, kita sepakat revisi karena memang itu kan sudah sesuai kebutuhan lah, udah layak revisi lah kan, karena perkembangan perpolitikan kita juga kan perkembangan zaman juga lah kan, nah, tapi itu tadi kalau menurut saya revisinya itu memang justru harus menguatkan itu tadi stakeholders kepemiluan ini, termasuklah menguatkan di KPU-nya, menguatkan di badan pengawasan pemilunya, bukan malah memotong orang tuh, bukan malah mengecilkan peran dan fungsinya, bukan itu, malah harus menguatkan itu. Kenapa? Ya nggak mungkin lah ada perhelatan kan, ada kegiatan, tapi pengawasannya justru dilemahkan kan, nggak mungkin itu, malah harus dikuatkan dia. Apalagi perhelatannya itu justru itu menyangkut orang banyak, perhelatannya itu menyangkut keuangan negara, maka pengawasannya juga harus diperkuat. Makanya wacana-wacana misalnya badan pengawas itu harus ad hoc, saya pikir itu harus ditinggalkan. Iya, harus jangan lagi dicuatkan itu. Harus tetap permanen dengan memberikan kekuatan-kekuatan peran-peran untuk lembaga pengawasan itu. Tadi kalau asumsinya, kalau analoginya main bola, itu tadi peluitnya itu harus dikuatkan, harus dikasih dia peluit yang seperti liga-liga Inggris itu kan, suaranya lebih kencang, misalnya, jangan dikasih peluit tarkam ada kutip. Apalagi kartunya dia harus dikasih juga kartu kan, yang kalau positif itu kan di sepak bola kan serta merta kartunya langsung mengikat dan kuat kan, kartu kuning misalnya langsung dicatat, kartu merah keluar misalnya gitu ada. Itulah ada penguatan kelembagaan. Iya, harus ada penguatan kelembagaan. Dari dimanapun memang kan itu memang perlu itu kan. Kalau misalnya itu dikerdilkan, kalau misalnya itu diminimalisir lagi, kita malah mundur sebenarnya, demokrasi kita akan mundur. Jadi artinya jangan kita tengok misalnya, mohon maaf, ulah oknum per oknum misalnya. Jangan kita tengok misalnya kemampuan oknum per oknum dari badan penyelenggara, tapi kita tengok fungsi kelembagaannya. Kalau fungsi kelembagaannya kita sepakat harus diperkuat, tentu selanjutnya rekrutmen pengisinya, rekrutmen komisionernya. Itu dia, itu menurut saya yang perlu direvisi salah satunya ya. Karena kita bicara pengawasan, itulah. Kalau Bang Imawan gimana kira-kira? Karena ini kan gini, sepertinya ini ya, Bang Dekan, bahwa pasca pemilu kemarin, ketidakpuasan itu sebenarnya muncul setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada itu adalah kesannya terakhir, oh ini undang-undangnya ini yang bermasalah begitu. Ini kan makanya seperti yang disampaikan oleh Bang Dekan tadi, bahwa waktu habis pemilu itu kan ini tiba-tiba muncul ini direvisi sampai sebenarnya ya seperti yang isu berkembang ini, bahwa Bawaslu dan KPU ini juga ada yang mengusulkan untuk di ad hoc-kan, ada mau merubah nama dari dari Bawaslu menjadi, ada yang mengusulkan menjadi Badilu. Saya kira itu nama dan sebagainya mungkin dinamis lah ya. Tapi fungsinya pengisian komisionernya kan, betul. pengisian komisioner itu kan. Iya, tapi kalau bagi kami sih sebenarnya kan, terutama Bawaslu lah ya, provinsi dan jajaran kita, sebenarnya kami adalah melaksanakan amanat undang-undang, apapun yang diputuskan undang-undang. Tapi dari segi fungsi kan harapan kita adalah bukan justru semakin turun, tapi kan semakin semakin menguat dan perbaikan. Nah, gitu deh Bang. Menurut Abang gimana kira-kira? Ya, Bang Imawan. Jangan jauh-jauh Abang ya. Iya. Kalau di Medan. Iya. Kalau Jogja Mas. Nah, ini abang. abang aja sebenarnya lebih cocok. Kalau di Medan dia. Kalau asalnya Jogja kan ya. Berbicara soal revisi pemilu, menurut saya memang sangat penting, Bang Payung dan Pak Dekan. Tapi yang perlu disoroti adalah seharusnya proses revisi ini tidak terburu-buru. Gitu ya. Ya. Jadi karena sifatnya jangka panjang, sehingga orang-orang yang ada di Senayan itu seharusnya bisa lebih jernih dan memang harus melibatkan masyarakat juga gitu. Salah satunya lewat akademisi. Bagi saya pribadi memang, dan beruntungnya memang revisi pemilu ini sudah masuk prolegnas gitu ya. Betul. 2026 ini, jadi poin-poin yang menurut saya penting juga termasuk perluasan wewenang Bawaslu gitu ya. Kemudian ada penataan jadwal ulang pemilu mungkin Bang ya. Selama ini kan setelah pemilu baru dilanjutkan pilkada, itu kan yang membuat beban kinerja daerah semakin berat ya, itu Bang. Jadi saya rasa itu sangat penting dan perlu untuk Indonesia di masa mendatang. Gitu.
Jadi gini juga Pak Payung ini kan, ada lembaga, perannya misalnya katakanlah perannya segini, ya, jadi udah melaksanakan perannya, padahal masyarakat berharap segini, ya wajar lah, kecewa kan. Tapi coba misalnya perannya memang segini banyak, dia nggak melaksanakan peran itu, barulah layak kita minta revisi nih. Itu maksudnya, itu logikanya seperti itu. Logikanya Ya, logikanya seperti itu. Nggak mungkin lah peran yang kecil, ya kita peran yang kecil, dia nggak bisa maksimal, tiba-tiba ada wacana bubarkan misalkan, nggak mungkin kan. Kecuali memang udah peran udah, iya itu tadi. Kasih peran yang maksimal. Nah, baru kita kasih tugas, baru kita evaluasi. Bisa kan dia melaksanakan peran yang tadi memang sudah kuat itu? Kalau nggak bisa udah berarti dia yang memang menyala. Ini kan belum. Kan perannya kan masih apa kita bilang? Masih apa adanya, tapi anggarannya dikasih ke dia. Ini sebenarnya celakanya itu. Jadi seolah-olah selama ini kalau saya berita, selama ini memang lembaga itu harus ada, tapi perannya itu tidak ada. Rasa tidak ada itu salah saya itu kira-kira. Itu maksud saya kan. Nah. Jadi udahlah, kita kasih ada peran yang apa kan yang luar biasa kan. Nah. Baru itu Pak Payung. Nah. Ya, saya sambil telepon kan? boleh. Saya kira demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu ngopi ini memberikan manfaat lah ya kan. Paling tidak Bawaslu mendapat masukan dari lembaga akademisi dan juga akademisi juga Bang Himawan dan juga Bang Dekan yang sudah memberikan masukan pada kita dalam penguatan kelembagaan kita khususnya Bawaslu. Saya kira kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung lagi. Jadi judulnya sebenarnya ngopi pagi nih sebenarnya yang tepat buat kita ya kan. Sambil berdiskusi tentang pemilu kira-kira begitu. Terima kasih, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan ngopi pagi ini. Kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Fisip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga Mas Diswanda Himawan yang pagi hari ini bersedia menjadi narasumber kita. Mungkin mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.